Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadri dengan NIM 2530821087. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen produksi dan operasi. Nah, apa itu manajemen produksi dan operasi? Manajemen produksi dan operasi adalah bidang manajemen yang bertanggung jawab untuk perencanaan, perorganisasian, pengawasan, dan pengendalian proses produksi serta distribusi barang dan jasa secara efektif dan efisien. Nah, kenapa sih kita harus memanage hal tersebut? Karena agar proses produksi berjalan dengan lancar, teratur, tidak membuang waktu dan tenaga serta biaya. Nah, sebelum lanjut, kita harus tahu nih perbedaan manajemen produksi dan manajemen operasi. Kalau manajemen produksi, dia itu dari bahan baku menjadi barang jadi. Jadi lebih fokus ke gimana sih bikin barang-barangnya, gimana sih milih bahan bakunya, terus gimana sih proses manufakturnya, terus gimana sih cara ngecek kualitas barangnya gitu kan. Terus misalnya dari bikin sepatu, nah gimana sih bikin sepatu itu dari kulit mentah sampai jadi sepatu gitu kan. Kita harus tahu prosesnya gimana. Nah, kalau manajemen operasi, dia itu menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi manajemen operasi itu mencakup semua aktivitas untuk mengantarkan nilai-nilai ke pelanggan, termasuk di dalamnya itu kayak ada customer service, logistik ataupun pengiriman dan distribusi. Kalau misalnya di perusahaan jasa kayak bank gitu, misalnya kayak ada customer service, melayani nasabah. Nah, itu contoh operasinya. Jadi intinya MPO ini adalah otak yang di balik layar yang memastikan semua sumber daya kita, entah itu mesin, orang, atau uang dipakai dengan cara yang paling optimal. Jadi nggak ada yang sia-sia. Nah, karena MPO ini luas banget, kali ini kita akan fokus ngebedahin 4 aspek kunci. Pertama, kita samain dulu persepsi apa sih pengertian MPO itu secara lebih dalam. Yang kedua, kita akan bahas soal strateginya, gimana perusahaan merencanakan sistemnya, termasuk hal vital kayak milih lokasi pabrik atau kantor, itu nggak boleh ngasal. Ketiga, nah ini yang lagi hot topic, kita akan membahas soal pemilihan teknologi. Di zaman sekarang, ngomongin tanpa MPO, tanpa teknologi itu mustahil. Dan terakhir, yang paling penting buat kita sebagai konsumen, jaminan mutu. Gimana perusahaan memastikan produk sampai ke tangan kita itu nggak ngecewain. Kita akan kupas satu persatu. Yang pertama ada MPO. MPO itu adalah sistem di mana satu bagian harus nyambung dan muter berbarengan sama bagian yang lain. Kalau satu macet, semua berhenti. Secara definisi, manajemen produksi itu simpelnya adalah mengelola sumber daya untuk diubah menjadi barang atau jasa. Contoh prosesnya misal kapas menjadi benang, benang menjadi kain, kain menjadi baju. Nah, kalau manajemen operasi cakupannya lebih luas. Kita mengutip dari Rudiawan tahun 2023 bahwa operasi ini mencakup aktivitas mendukung, gimana kita ngelola SDM-nya, gimana kita pakai teknologinya, tujuannya apa biar kinerja perusahaan itu selaras. Jadi operasi itu adalah payungnya untuk produksi salah satu bagian kita di dalamnya. Kenapa kita harus paham ini biar kita bisa lihat, oh masalahnya ada di mana, terus di produksinya kah atau di sistem operasinya. Nah, selanjutnya perencanaan. Ini vital. Ada 2 hal besar di sini, yaitu perencanaan produksi dan pemilihan lokasi. Pertama, perencanaan produksi. Ini berarti kita memasak di dapur restoran. Kita harus rencanain kapan kita harus belanja bahan, butuh berapa kompor dan kopi,
terus jam berapa makanan harus siap. Perusahaan juga gitu, kalau perencanaannya bagus kita bisa respon cepat kalau tiba-tiba permintaan pasar naik, nggak kelabakan. Kedua, pemilihan lokasi. Nah, ini keputusan strategis jangka panjang. Salah pilih lokasi, biayanya bengkak selamanya. Apa pertimbangannya? Banyak. Apa kita mau dekat dengan pasar, atau sungai, atau kita dekat dengan bahan baku, misalnya pabrik semen dekat, atau dekat Gunung Kapur, atau kita mau dekat dengan daerah yang UMR-nya kompetitif, atau tenaga kerja. Semua dihitung matang untuk menekan biaya logistik dan bikin semua jadi lebih efisien. Selanjutnya masuk ke bagian teknologi. Teman-teman, daerah industri 4.0 MPO itu udah nggak bisa dipisahkan dari teknologi. Teknologi ini adalah kunci buat bersaing. Kenapa? Pertama, otomatisasi. Lihat lengan di robot di gambar itu, mungkin dulu butuh 5 orang untuk pekerjaan itu. Sekarang cukup 1 robot. Tujuannya bukan cuma hemat biaya, tapi juga mengurangi human error atau kesalahan manusia. Robot itu nggak kenal capek, nggak kenal bad mood. Kedua, peningkatan kualitas. Dengan teknologi kita bisa bikin produk yang lebih presisi, lebih konsisten, standarnya terjaga. Seperti yang dikutip dari Rudiawan tahun 2023, pemanfaatan robotika dan big data itu jadi kunci. Big data itu dipakai untuk apa? Misalnya untuk memprediksi kapan mesin akan merusak, jadi bisa diservis sebelum rusak. Keren kan? Proses produksi jadi nggak keganggu lagi. Nah, nyambung dari teknologi tadi, kita punya mesin canggih, udah punya robot. Pertanyaannya, naruhnya di mana? Nggak bisa asal taruh. Disinilah pentingnya tata letak pabrik atau kantor itu sangat menentukan area dan kerja. Bayangin aja kalau di pabrik tempat bahan baku jauh banget dari mesin pertama. Tempat dari mesin pertama ke mesin kedua harus muter-muter dulu. Itu nggak efisien, waktunya habis di jalan. Layout yang baik itu memastikan workflow atau aliran kerja itu mulus ataupun smooth dari A ke B terus ke C. Nggak ada waktu yang kebuang, nggak ada kemacetan di dalam pabrik. Ini sangat menentukan seberapa cepat dan efisien kita bisa produksi barang. Oke, kita udah merencanain, udah pilih lokasi, udah pakai teknologi, layoutnya juga udah bagus. Terus buat apa semua itu? Ujung-ujungnya cuma satu, yaitu jaminan mutu. Jaminan mutu itu tujuannya simpel, memastikan produk kita sesuai standar, dan yang paling penting bikin pelanggan puas. Mutu itu bukan cuma dicek di akhir. Oh, barangnya ini bagus, boleh dijual. Oh, ini jelek, buang. Bukan gitu. Itu pemborosan. Kita kenal istilah seperti di slide, yaitu TQM atau Total Quality Management. Apa maksudnya? Total artinya semua orang di perusahaan itu bertanggung jawab atas kualitas, bukan cuma divisi. Quality Control Management artinya dikelola, ada sistemnya. Diagram lingkaran di slide ini menunjukkan siklus. Kita tentukan standarnya, kita kerjakan, kita cek, kita perbaiki. Tujuannya biar kualitas konsisten dan pelanggan kita loyal. Baik, kita sudah sampai di akhir pembahasan. Jadi apa yang bisa kita ambil di materi ini, yaitu ada 4 poin penting. Pertama, MPO itu adalah dapur sekaligus perusahaan, fungsinya untuk mengelola sumber daya secara efisien. Yang kedua, semua butuh perencanaan matang, dari jadwal produksi sampai milih lokasi yang strategis. Ketiga,
Di zaman sekarang, di teknologi modern atau otomatisasi, digitalisasi itu bukan lagi barang mewah, tapi keharusan untuk bisa bersaing. Dan keempat, semua proses itu perencanaan, teknologi, layout. Muaranya cuma satu, itu menghasilkan mutu yang konsisten demi kepuasan pelanggan yang sering kita sebut TQM. Sebagai penutup dari saya, MPO ini bukan ilmu yang statis, dia terus berkembang. Karena itu, saya punya 3 saran. Pertama, perusahaan harus terus memperbarui strategi MPO-nya. Teknologi baru muncul, selera pasar geser, strategi harus adaptif. Kedua, pelatihan berkelanjutan. Punya mesin canggih tapi nggak ada yang bisa atau operasiin atau maintenance, percuma. SDM-nya harus di-upgrade terus. Ketiga, perlu adanya kolaborasi industri. Harus ada jembatan antara akademisi kayak kita di kampus dengan praktisi di lapangan, biar ilmu yang kita pelajari itu nyambung sama kebutuhan industri yang sebenarnya. Oke, mungkin itu aja poin-poin utama yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah menonton. Saya sadar materi ini sangat luas dan saya pasti banyak kekurangan. Billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.